Halo teman-teman, sepanjang sejarah, hanya sedikit negara yang ingin dianeksasi dan menghilang dari peta. Satu pengecualian, bagaimanapun, adalah Mongolia, yang telah berulang kali meminta aneksasi Uni Soviet. Lebih mengejutkan lagi, Uni Soviet menolak. Mengapa demikian? Untuk memperjelas hal ini, mari kita rangkum secara singkat sejarah modern Mongolia. Pada tahun 1911, setelah jatuhnya dinasti Qing, Mongolia mendeklarasikan kemerdekaannya setelah lebih dari 200 tahun sebagai koloni. Sebuah daerah, bagaimanapun, disebut Mongolia Dalam, dikendalikan oleh negara Republik Cina yang baru. Dan mereka melanjutkan untuk mengklaim Mongolia Luar, yang merupakan wilayah Mongolia saat ini sebagai bagian dari Cina. Jadi Mongolia mencari bantuan dari Rusia dan beberapa kekuatan besar lainnya, tetapi mereka ditolak. Alasannya adalah para pemimpin asing percaya bahwa Mongolia benar-benar milik Cina. Tanpa pilihan lain, bangsa Mongol mengumpulkan pasukan untuk bangkit dan memberontak dengan tujuan menyatukan Mongolia dalam dan luar. Melalui perjuangan, pada tahun 1915, Republik Tiongkok mengakui otonomi Mongolia melalui Perjanjian Kyakhta. Namun, pada tahun 1919, Tiongkok mengirim pasukan untuk menduduki Mongolia dengan maksud untuk menggabungkan wilayah ini menjadi sebuah provinsi. Alasannya karena pasukan tentara putih Rusia ingin meningkatkan pengaruhnya di sini, di mana terdapat banyak kepentingan ekonomi Cina sejak dinasti Qing. Tentara putih adalah kekuatan yang menentang tentara merah Soviet, selama Perang Saudara 1917 hingga 1922. Pada tahun 1921, tentara merah Soviet meningkatkan serangannya terhadap tentara putih di wilayah Mongolia. Mereka bergabung dengan tentara revolusioner Mongol, mengalahkan tentara putih. Dan pada saat yang sama mengusir orang-orang Cina keluar dari Mongolia Luar. Dengan demikian, Mongolia menjadi merdeka. Namun, mereka menjadi negara satelit Uni Soviet pada tahun 1922. Itu berarti mereka adalah negara yang resmi merdeka di dunia. Tetapi di bawah kendali Soviet dan secara ekonomi, politik dan militer. Pada tahun 1924 Republik Rakyat Mongolia didirikan, menggantikan monarki dan bergerak ke arah sosialisme. 1930, seperti negara-negara satelit Soviet lainnya, Mongolia juga mengalami pembersihan besar-besaran oleh Stalin. Untuk menekan lawan, diperkirakan lebih dari 10.000 orang terbunuh. Pada tahun 1939, Uni Soviet membantu Mongolia mengalahkan Jepang sebelum invasi perbatasan dengan Manchuria, negara boneka yang diciptakan oleh Jepang. Pada tahun 1945, pada konferensi Yalta, Inggris dan Amerika Serikat meminta Uni Soviet untuk bergabung dalam Perang Pasifik melawan Jepang. Uni Soviet menyetujui banyak syarat, termasuk bahwa Mongolia Luar akan mempertahankan status quo setelah perang. Kata status quo berarti merdeka dan tetap menjadi negara satelit Uni Soviet. Demikian pula, pada musim panas itu, utusan Stalin dan Chiang Kai-shek bertengkar sengit. Karena dari sudut pandang Republik Tiongkok, bangsa Mongol masih merupakan bagian dari Tiongkok. Akhirnya, perjanjian Sino-Soviet ditandatangani, di mana Chiang Kai-shek menyetujui proposal Soviet. Sebagai imbalannya, mereka menerima janji dari Stalin untuk tidak mendukung Partai Komunis Cina. Saat itu, pasukan Chiang Kai-shek sedang berperang melawan Partai Komunis dalam Perang Saudara. Menurut perjanjian itu, Mongolia dalam secara resmi menjadi bagian dari Tiongkok, dan mengakhiri harapan reunifikasi Mongolia. Pada tahun 1949, Partai Komunis Cina memenangkan Perang Saudara dan berkuasa. Pemerintah baru yang dipimpin oleh Mao Zedong menjalin hubungan diplomatik formal dengan Mongolia. Namun, dia menyarankan Stalin untuk tidak membiarkan Mongolia merdeka dan menyatakan keinginannya agar Mongolia berintegrasi kembali dengan Tiongkok. Stalin menolak, dan membiarkan bangsa Mongol memutuskan sendiri. Pada tahun 1952, Perdana Menteri Chabalsan meninggal di Moskow. Perdana Menteri Mongolia berikutnya adalah Yumjaagin Sedenbal, yang mengajukan petisi ke Uni Soviet untuk mencaplok Mongolia ke Uni Soviet sebanyak 6 kali selama masa jabatannya. Namun, jawabannya tidak. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, negara-negara yang dicaplok Uni Soviet adalah bagian dari Kekaisaran Rusia sebelumnya. Dengan negara lain, mereka tidak peduli karena mereka ingin meningkatkan reputasi Partai Komunis sebagai anti-imperialis. Aneksasi Mongolia akan kehilangan kepercayaan dari mereka yang ingin mengikuti rezim komunis. Kedua, Uni Soviet sebenarnya telah mengambil kendali ekonomi penuh atas Mongolia, dan tidak perlu merger. Ketiga, Uni Soviet menginginkan Mongolia merdeka menjadi zona penyangga yang memisahkannya dari Cina. Pada akhir 1950-an, hubungan antara Uni Soviet dan Cina mulai memburuk. Karena kontradiksi dalam posisi politik.
Uni Soviet ingin hidup damai dengan Barat, dan Cina sama sekali tidak. Selain itu, perbedaan penafsiran dan penerapan Marxisme-Leninisme, antara lain, menimbulkan saling kritik. Pada puncaknya pada tahun 1969, beberapa bentrokan terjadi di perbatasan antara Cina dan Uni Soviet. Dengan demikian, Uni Soviet menemukan dirinya menghadapi musuh yang tangguh selain Amerika Serikat di panggung dunia. Menjaga Mongolia tetap hidup memiliki dua manfaat, salah satunya adalah menjadi zona penyangga. Yang kedua adalah untuk menghindari permusuhan Cina. Faktanya, Uni Soviet membantu memisahkan Mongolia dari Republik Cina pada tahun 1921. Berkat kontradiksi antara Cina dan Uni Soviet, Mongolia beruntung lolos dari aneksasi. Pada tahun 1992, setelah runtuhnya Uni Soviet, Republik Rakyat Mongolia berubah nama menjadi Mongolia. Mereka secara resmi menjadi negara yang sepenuhnya merdeka. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.